They don't know me like you do. Yeah, I'm just an object they can use. I'm not out here playing games. Halo Sobat Biologi, sebelum menjelang ke yang lebih serius lagi, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Aku Kiki Ramadini dari Prodi Biologi A 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, akan memperkenalkan suatu tanaman yang akhir-akhir ini tuh menjadi sorotan publik karena keindahannya, terutama bagi kalangan remaja. Nah, kalau kalian tadi nggak skip video awal, maka kalian tahu aku mau bahas apa. Iya, aku mau bahas bunga matahari atau nama latinnya Hyalinthus annus linnaeus. Nah, ini bunganya. Sobat biologi pasti nggak asing kan dengan bunga matahari ini? Mungkin sobat biologi juga merupakan salah satu pecinta bunga ini. Maka pas banget nih kalian untuk menonton video dari aku, karena aku akan menjelaskan tentang morfologi dari bunga matahari dan segudang manfaat dari bunga matahari ini. Tapi semua tuh ada etikanya, jadi sebelum kalian memanfaatkan bunga matahari, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dahulu Hyalinthus annus L ini. Jangan lupa ditonton ya. Untuk deskripsi umumnya itu merupakan taksonomi. Taksonominya ini ada di samping ini ya. Nah, bisa dilihat bunga matahari ini termasuk ke suku kekiniran atau Asteraceae. Hingga saat ini, genus dari Hyalinthus ini sudah mencapai 67 spesies. Dalam sejarahnya, bunga matahari ini berawal di benua Amerika Latin, yaitu seperti Peru, Meksiko, dan Amerika Serikat. Tapi akhirnya dia menyebar ke seluruh dunia sampai juga di Indonesia. Sobat biologi tahu nggak kenapa disebut bunga matahari? Iya, karena Hyalinthus annus linnaeus ini dikenal bunga yang berperilaku heliotropik, yaitu pada siang hari permukaan bunga menghadap ke arah matahari, dan pada malam hari bunga tertunduk ke arah bawah. Habitus bunga matahari atau Hyalinthus annus L merupakan tanaman perdu semusim, herba annual, berbatang basah, umumnya berumur pendek atau kurang dari setahun. Pohon berbatang tegak ini agak melengkung pada tanaman yang dewasa, seringkali tidak bercabang, tinggi mencapai 90 hingga 400 cm. Batang berdiameter relatif kecil, kurang dari 5 cm dan berbulu kasar. Akar tidak jauh berbeda dengan ukuran batangnya. Ukuran akar bunga ini tidak begitu besar, namun kuat. Akar bunga matahari memiliki tekstur yang halus dan lebat. Sistem perakarannya itu serabut dan mampu menembus tanah dengan sangat dalam. Pertumbuhan akarnya mendatar dan mampu tumbuh mencapai kedalaman 3-4 meter. Batang bunga matahari berbentuk bulat dan memiliki tekstur bulu halus. Meski termasuk batang perdu, namun batang tersebut cukup kuat. Pertumbuhan batang cenderung membengkok mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Pembengkokan tersebut terjadi karena adanya penguraian hormon auksin atau hormon pemanjangan area batang. Hormon auksin ini yang terkena sinar matahari akan mengalami hambatan pertumbuhan, sehingga yang tertimba cahaya lebih panjang dan menyebabkan kebengkokan. Daun bunga matahari berbentuk jantung berdiameter terpanjang 15 cm dan lebar 12 cm. Tangkai daun petiole relatif panjang berpangkal pada batang pokok dengan susunan berhadapan. Daun yang tumbuh kemudian berukuran lebih besar dan berbentuk oval. Tulang daun menyirip, pangkal daun membulat, ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi. Dan kedua permukaan daun dilapisi rambut-rambut halus, serta letak daun berseling dan tersusun spiral. Tipe pembungaan dari bunga matahari yaitu terletak pada ujung batang, flores terminalis, dan pada ketiak daun, flores axillaris, termasuk bunga majemuk dan berbentuk tandan atau bongkol yang tersusun pada dasar atau kepala bunga, berbentuk seperti cawan dengan permukaan datar sampai cembung atau cekung berdiameter sampai 30 cm. Susunan bunga pada cawan terdiri atas dua lapisan, yaitu bunga steril yang terletak di sekeliling tepi luar cawan dengan bentuk helaian mahkota bunga pita.
berukuran panjang antara 10 hingga 15 cm. Dan bunga-bunga biseksual berukuran kecil berbentuk tabung terletak di bagian tengah cawan dan tersusun spiral melingkar dari pusat bongkol. Bunga bagian luar ini mudah gugur dan memiliki warna helaian mahkota warna kuning, sedangkan bunga-bunga kecilnya memiliki mahkota berwarna coklat. Sobat biologi, kalian tahu kan setiap tumbuhan berbunga itu pasti menghasilkan buah. Begitu pula dengan bunga matahari. Setelah terjadi proses pembuahan pada bunga kecil, maka akan terbentuk biji dengan kulit biji tipis, lapisan endosperm. Seluruh biji-biji tersebut tersusun dalam kelompok di permukaan cawan dan kesatuan ini disebut sebagai buah. Lalu biji bunga matahari berbentuk seperti telur terbalik. Bagian ujung agak menyegi 4 dengan ujung rompang dan bagian pangkal membulat. Ukuran dan warna biji bervariasi seperti putih, krem, coklat, ungu, dan hitam. Biji-biji yang sudah matang akan mudah dilepaskan dari cawannya. Manfaat bunga matahari sebagian besar diperoleh dari bijinya. Biji tersebut kaya akan vitamin E atau yang disebut juga gamma tocopherol. Vitamin ini merupakan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dengan sangat baik. Minyaknya juga baik untuk kesehatan karena mengandung lemak tak jenuh, sehingga cocok untuk digunakan oleh mereka yang ingin menurunkan berat badan. Minyak bunga matahari juga sebanding dengan minyak nabati yang paling utama di dunia setelah kedelai dan sawit. Minyak biji bunga matahari memiliki kualitas yang hampir setara dengan minyak zaitun, sehingga sering digunakan sebagai minyak sayur bumbu salad, juga sebagai bahan baku industri kosmetik dan pelumas. Minyak nabati asal bunga matahari juga digunakan untuk sediaan bahan baku pembuatan sabun dan cat. Nah, untuk kesehatan tubuh manusia, ada juga nih manfaatnya. Yang pertama, menjaga kesehatan kulit. Dan ada yang kedua, merupakan mencegah diabetes. Ketiga, mencegah osteoporosis dan krem otot. Dan yang terakhir, mengobati jerawat. Nah, itulah pembahasan dari saya tentang Helianthus annus atau bunga matahari. Semoga informasi yang saya berikan ini membuat sobat biologi lebih mengerti bunga yang cantik ini, dan ilmu yang saya berikan lebih bermanfaat dan bermakna lagi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.